Halo semuanya, hari ini aku mau cerita tentang sebuah buku yang menurutku sangat berharga. Dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Menariknya, alasan beliau menulis buku ini lahir dari pengalaman pribadinya yang cukup berat pada tahun 2017. Henry didiagnosa mengalami major depressive disorder atau depresi berat. Saat menjalani pengobatannya, dia menemukan sebuah buku yang berjudul How to be Stoic, karya Massimo Pigliucci. Buku ini membahas ajaran-ajaran stoicisme atau filsafat stoa, sebuah filsafat kuno yang mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan lapang dada segala hal yang berada di luar kuasa kita. Dan tanpa disangka, ajaran ini memberikan ketenangan yang luar biasa bagi Henry. Ia mulai merasa lebih mampu mengendalikan emosi negatif, tidak mudah tersesat oleh amarah atau kekhawatiran dirinya, dan bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih jernih, lebih positif. Baginya, ini seperti menemukan terapi tanpa obat. Sebuah cara untuk menyembuhkan batin dari dalam diri. Menyadari bahwa Indonesia belum memiliki banyak buku berbahasa kita yang membahas stoicism dengan bahasa sederhana dan relevan, Henry pun memutuskan untuk menulis Filosofi Teras. Tujuan sederhananya yaitu memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat luas supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dengan itu, buku ini hanya menjelaskan konsep-konsep stoicisme secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti bagaimana cara menghadapi kritikan tanpa membawa perasaan yang berlebihan, bagaimana sih mengelola kemarahan, atau bagaimana menerima kenyataan pahit dengan hati yang lebih tenang. Semua itu dibahas dengan bahasa yang ringan, sehingga mudah dicerna bahkan oleh pembaca yang belum pernah mempelajari filsafat sebelumnya. Menarik ya? Dan menurutku, pesan terpenting dari Filosofi Teras adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita sendiri. Buku ini bukan hanya bacaan, namun teman yang mengingatkan kita untuk tetap tenang di tengah-tengah badai kehidupan. Jadi, kalau kamu merasa mulai cemas, marah, atau sering tidak tenang, mungkin buku ini bisa menjadi awal perjalananmu menuju hidup yang lebih tenang.